ketika Rasul tinggal di kota Madinah menginjak tahun kedua Hijriyah, 1 tahun, tahun kedua Hijriyah, Nabi ketika tinggal di kota Madinah, Nabi kan mendapatkan perintah puasa, wahyu di bulan Sya'ban dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba dan seterusnya. Selesai bulan Sya'ban, masuklah bulan Ramadan. Berarti di tahun kedua itulah Nabi Muhammad pertama kali melaksanakan puasa Ramadan. Nabi ketika tinggal di kota Madinah tidak puasa Ramadan, belum diwajibkan. Tapi ketika Rasul pindah hijrah ke kota Madinah, baru tinggal mau menginjak kedua tahunnya, perintah puasa Ramadan berlaku untuk Nabi dan umatnya. Ketika Rasul menjalankan puasa pertama, bukan cuma Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun, orang-orang Islam baru melaksanakan puasa pertama, tiba-tiba Nabi mendapatkan ibadah yang paling hebat, yang luar biasa. Ibadah apa? Jihad fisabilillah, berperang. Perang apa namanya? Perang Badar. Perang Badar itu ternyata Bapak dalam sejarah disebutkan perang yang paling dahsyat, perang yang paling hebat, perang yang paling luar biasa menguras tenaganya kaum muslimin wal muslimat, berbarengan pertama kali dalam Islam Rasul menjalankan ibadah puasa. Puasa pertama kali Ramadan. Sudah begitu di siang hari itu Rasul dan sahabat disuruh berperang. Kenapa dikatakan perang Badar itu dahsyat? Kita lihat Pak nih. Segi jumlah saja kan jauh berbeda. Orang kafir Quraisy dalam sejarah disebutkan jumlah pasukannya 1.000 orang. Bukan cuman 1.000 orang pasukannya, peralatan perangnya pun sempurna, hebat, canggih-canggih. Bukan cuma peralatan perangnya, kendaraannya pun dari mulai untanya, kudanya dan sebagainya sempurna. Fisik badan tentara-tentara kafir Quraisy fit semuanya, pada seger buger. Sementara orang muslim yang dipimpin oleh Nabi jumlahnya hanya 313. Kira-kira Pak kalau 313 dengan 1.000, satu berbanding berapa? Banding 3 kali Pak ya. Satu orang melawan 3 orang. Sudah begitu peralatan perangnya seala kadarnya. Namanya juga kaum muslimin baru pindahan dari kota Mekah menuju kota Madinah baru 1 tahun, ninjak kedua tahun disuruh perang. Peralatan seadanya. Kendaraan berperangnya pun hanya seala kadarnya. Bahkan kaum muslimin karena itu terjadi di bulan puasa, otomatis perutnya dalam keadaan lapar. Tenggorokannya dalam keadaan haus. Panas terik. Di atas gurun pasir yang tandus, melawan musuh yang perutnya kenyang, 1 berbanding 3. Itu kira-kira kalau logika kita Pak nih, siapa yang harusnya kalah? Harusnya yang harus kalah ya kaum muslimin. Jumlah hanya 313, posisi perutnya lapar karena puasa. Sementara orang kafir 1.000 pasukan, peralatan sempurna, badannya sungguh seger-seger karena tidak puasa. Tapi karena izin Allah, nah Allah ridho kepada Nabi, Allah ridho kepada sahabat-sahabat Nabi. Ternyata perang Badar dimenangkan, diraih oleh kaum muslimin wal muslimat, Nabi yang menjadi pemimpinnya.
Ternyata terjadinya perang Badar itulah di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, Ramadan pertama yang dilaksanakan oleh Nabi. Pulanglah dari medan perang. Ternyata dalam sejarah disebutkan esok harinya itu ternyata tanggal 1 bulan Syawal. Berarti perang Badar itu di akhir-akhir Ramadan. Dalam sejarah disebutkan ketika Nabi dan sahabat melaksanakan sholat Idul Fitri pertama kali, sahabat-sahabat Nabi banyak ketika sholat Idul Fitri itu badannya masih meneteskan darah. Darah dari mana? Luka daripada perang Badar. Bahkan ada ulama mengatakan ada sampai katanya panah masih nancap di badan tubuhnya. Tapi mau tetap sholat Idul Fitri. Selesai bubar daripada sholat Idul Fitri, orang-orang sahabat Nabi dan orang-orang penduduk kota Madinah yang disebut dengan kaum Ansor yang tidak ikut berperang, mereka semua mengatakan doa Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Kata sahabat Nabi ikut berperang, ya Allah, alhamdulillah jadikanlah kami orang-orang yang kembali. Kembali dari mana? Kembali daripada peperangan perang Badar itulah. Wal faizin, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menang. Jadi kalimat minal aidin wal faizin itu diutarakan, diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang dalam perang Badar. Kenapa itu diucapkan? Karena mereka telah berperang dua lawan musuh. Musuhnya telah dua. Mana musuhnya? Satu, musuh yang nampak depan mata, kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 pasukan. Musuh yang kedua bisa mengalahkan hawa nafsunya sahabat Nabi, sehingga mereka walaupun berperang tetap dalam keadaan berpuasa. Berarti mereka berhasil mengalahkan musuh dua, musuh yang nampak dalam pandangan mata, musuh yang ada dalam jiwanya. Karena berhasil mengalahkan dua musuh, keluarlah kata-kata minal aidin wal faizin.